Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 sejarah. Perkenalkan, nama saya Rosdiana Nambutali. Nama saya Adan dari TKI. Nama saya Indah Naila. Nama saya Fatur Rahman. Dan nama saya Keto dari Faiz. Nah, di sini juga akan ada Adit. Nah, di sini kita bakal ngebahas tentang pahlawan kita yaitu Sultan Ageng Tirtayasa. Pada tahun 1656, perkebunan tebu milik VOC di kawasan sekitar Batavia terbakar. Hal ini tidak luput dari sasaran sabotase pasukan Kesultanan Banten. Sabotase berlanjut ke beberapa perkampungan yang menjadi markas pasukan VOC. Pos-pos militer penting milik VOC berhasil dikuasai. Di lautan, beberapa kapal VOC berhasil direbut Banten. Pada masa itu, mereka dipimpin oleh Sultan Ageng Tirtayasa. Beliau lahir pada tahun 1631 dan merupakan putra dari Sultan Abdul Ahmad, Sultan kelima Banten pada tahun 1650. Setelah ayahnya wafat, Sultan Ageng Tirtayasa diangkat sebagai Sultan Muda dengan gelar Pangeran Dipati. Pengangkatan ini dilakukan oleh kakek Sultan Ageng yaitu Sultan Abdul Mahmud Abdul Qadir. Setahun berikutnya, kakek Sultan Agung Tirtayasa wafat. Secara resmi, SAT mulai menduduki jabatan tertinggi di Kesultanan Banten. Pada awalnya, gelar yang beliau gunakan adalah Sultan Abdul Fattah Al-Mafaqih, sedangkan gelar SAT akan lebih dikenal setelah beliau pindah dari Istana Banten. Sang Sultan mendekati akhir masa kepemimpinannya yang sempat berkonflik dengan putranya. Konflik yang membuat beliau pindah dari Istana Banten ke Tirtayasa. Pada era kepemimpinan Sultan Ageng, inilah Banten mencapai masa kebesarannya. Beliau sangat memperhatikan kehidupan rakyatnya. Perdagangan, pertanian, dan pembangunan berkembang pesat, namun sejak masa Sultan Abdul Mufakir kakek Sultan Ageng, Banten telah terlibat konflik berlarut-larut dengan VOC. Dan puncak konflik akan berlangsung pada masa kepemimpinan SAT selama bertahun-tahun. Banten terus melancarkan pertempuran melawan VOC dari perang terbuka hingga sabotase. Dan VOC membalas dengan blokade pelabuhan yang tidak berpengaruh banyak pada perekonomian Banten tahun 1655. VOC mengirim utusan ke Banten untuk menawarkan perdamaian. Tawaran itu ditolak dengan tegas oleh SAT. VOC pun harus menghadapi perang berlarut-larut hingga puluhan tahun lamanya. Sayangnya perselisihan terjadi di dalam Istana Banten. Sultan Ageng harus menghadapi konflik melawan putranya sendiri Sultan Haji. Akibat dari perselisihan tersebut, tahun 1671, Sultan Ageng memutuskan pindah dan membangun istana baru di Tirtayasa. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kudeta oleh Sultan Haji. Situasi ini segera dimanfaatkan VOC. Sultan Haji berhasil dibujuk VOC untuk melakukan kudeta dan dijanjikan sebagai penguasa tertinggi di Banten kisaran tahun 1680. Situasi Banten kembali memanas ketika VOC melakukan penganiayaan terhadap beberapa pedagang Banten. SAT merespon dengan melancarkan pertempuran berskala lebih besar memanfaatkan kedekatannya dengan Sultan Haji. Pada tahun 1681, VOC berhasil menangkap SAT dan beliau kemudian ditawan di Batavia. Tahta Banten kemudian jatuh kepada Sultan Haji. Bertahun-tahun lamanya SAT menjadi tawanan VOC tahun 1692. Sultan Ageng Tirtayasa wafat sebagai tahanan VOC dan kemudian dimakamkan pada komplek pemakaman Raja-Raja Banten. Sekarang yuk kita lihat peninggalan dari Sultan Ageng Tirtayasa. Masjid Agung Banten dibangun pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa. Masjid ini memiliki menara yang unik setinggi sekitar 24 meter menyerupai mercusuar. Menara ini dibangun oleh arsitek Belanda Hendrik Lucas Kardel. Benteng Spilwich. Benteng ini dibangun oleh Hendrik Lucas Kardel pada masa Sultan Ageng Tirtayasa sebagai bagian dari strategi pertahanan Banten dari serangan laut. Nah guys, mungkin segitu aja perjalanan dari Sultan Ageng Tirtayasa yang telah kami jelaskan. Kami dari kelompok 3, terima kasih sudah menonton.